Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Muhammad Nasir Daeng Lanusu. Usia saya 33 tahun. Kami di sini termasuk turunan Bugis Makassar yang kebetulan nenek moyang kami itu berasal dari Bugis dan ada juga yang dari Makassar. Nenek moyang saya itu datangnya dari Makassar itu sekitar tahun 1600-an. Tapi untuk kepastian tanggal berapa itu tidak ada. Ya, jadi mereka ke sini itu mungkin dari sekelompok keluarga. Sekelompok keluarga yang mereka ke sini, mereka datang itu sekitar tahun-tahun 1600-an, 1670-an kalau itu menurut cerita dari orang tua kami. Nama kepala keluarganya itu Labaroci, atau biasa kalau misalkan di eja bahasa Indonesianya itu Labaruce. Itu bersama anaknya satu itu Lanusu. Mereka ke sini tuh sebenarnya waktu itu sudah ada gejolak perpecahan di Makassar itu sendiri. Pecahannya kerajaan-kerajaan yang ada di Makassar, sehingga waktu itu nenek moyang kami itu memilih untuk keluar. Jadi waktu itu keluar dari Makassar itu banyak perahu, banyak orang yang keluar. Termasuk mungkin ada yang ke Ambon, ada yang ke Timur Leste. Mungkin kebetulan nenek moyang kami yang berlabuh di kampung Alor Kecil ini. Dan alhamdulillah kami diterima di sini dari suku Baurai. Kami mendarat di pantai Alor Kecil ini, terus kami diambil sebagai adik daripada suku Baurai itu sendiri. Atau istilah bahasa adatnya di sini itu kami disuruh perahu kami itu dibongkar. Istilahnya kalau itu bahasa itu sudah dikeluarkan, maka kami tidak kembali lagi. Seperti itu. Jadi tiang-tiang itu bahasa adatnya tuh tiang-tiang itu dijadikan tiang-tiang rumah, dinding kapal itu dijadikan dinding-dinding rumah, layarnya kapal itu dijadikan atap rumah. Jadi kami dipanggil oleh orang suku sini ke sini dan kami melakukan dialog. Kira-kira memang rencana nenek moyang kami itu keluar berlayar itu tidak mau kembali lagi. Memang niatnya sudah keluar karena memang sudah tidak senang dengan terjadinya perpecahan atau gejolak yang ada di Makassar, sehingga kami diterima di sini, diambil sebagai adik. Makanya kami juga permintaan ke suku Baurai sini, kalau memang kami menetap di sini maka berikan kami tanah di sini untuk kami melakukan pembangunan. Dan waktu itu dari suku Baurai sini sendiri menentukan kami tinggal di bagian pantainya. Tapi kami tidak juga langsung masuk ke suku sini. Kami juga tetap pada kami punya suku sendiri, yaitu suku Makassar. Jadi kami menyebutkan secara keseluruhan saja karena waktu itu yang perahu yang masuk ke sini itu bukan suku Bugis saja, ada juga suku Makassar. Tapi karena terkenal dengan pulaunya Pulau Makassar atau daerahnya, akhirnya kami di sini kami sebut saja Kampung Makassar, seperti itu. Jadi tidak menghilangkan ciri khas dari suku aslinya kami. Rumah ini, pembangunan rumah ini, mungkin rumah ini sudah yang kedua, bangunan yang kedua. Bangunan yang pertama itu mungkin di bagian sebelah, karena atas tanah yang kami bangun itu tanahnya kurang bagus. Kalau hujan tuh airnya tergenang, sehingga kami pindahkan ke sini itu pada tahun 1910. Itu bangunan yang sekarang kami diami ini dibangun pada tahun 1910. Kami di sini kan sukunya juga banyak dan identik sama orang Makassar itu kan model rumahnya itu beda-beda, sehingga kami buat secara umum saja biar jangan ada ego daripada intern suku Makassar kami ini. Dan pada tahun 1990 itu ada beberapa tiang yang mulai rusak. Rumah ini awalnya tidak pakai teras depan ini tidak ada. Mungkin ada yang punya ide seperti itu, akhirnya
pada tahun 1990 renovasi selain diganti beberapa tiang dan lantainya juga pada tahun itu yang di bagian depan ini menggunakan bambu, belahan bambu. Itu diganti menggunakan papan. Tapi yang di tengah itu waktu itu mungkin karena keterbatasan akhirnya di tengah juga masih pakai belahan bambu. Jadi pada 1990 itu dibuatlah terasnya juga. Jadi tahun 2015 barulah di keseluruhannya ini diganti menggunakan papan menggunakan kayu, papan kayu. Keseluruhannya menggunakan papan kayu. Jadi dia baru 2 kali renovasi, 1990 sama 2015. Atap itu pada tahun 1910 itu ini rumah sudah pakai seng. Itu atapnya seng Belanda, seng panjang yang 6 meter itu. Jadi 1990 itu sengnya belum diganti. Nanti digantinya itu pada tahun 2015 karena memang betul-betul sudah rusak parah. Kalau dulu awal itu di sini sekatnya hanya satu sekat saja untuk satu orang tua yang tidur. Tapi kesini karena kita sudah mulai banyak yang laki-laki, akhirnya dibikinlah sekat-sekat. Jadi sekat-sekatnya ini juga baru. Kalau dulunya tuh dia tidak ada sekat-sekat kamar seperti itu. Jadi tuh tengahnya ini los saja. Untuk pusaka-pusaka semua itu sebenarnya dulu tuh banyak, kakak. Banyak, hanya karena memang kita ada Tia di sini ketika ada perkawinan, itu misalkan kita pihak perempuan itu, kita antar mempelai perempuan ke mempelai laki-laki itu biasa kita kasih dengan barang-barang yang ada dalam rumah, istilahnya seperti itu. Jadi ada sudah banyak barang yang sudah memang dibawa waktu dulu. Kalau misalkan nenek perempuan kami, karena kebetulan nenek perempuan kami satu itu menikah dengan Raja Nampira, itu memang banyak bawa barang ke sana. Mungkin ada sisa-sisa yang sementara ada di sini ini masih asli. Ini yang dibawa dari sana. Jadi memang waktu itu nenek moyang kami yang dari sana itu memang karena niatnya menetap, jadi seluruh barang itu dibawa. Yang harta-harta yang penting itu dibawa. Kecuali yang mungkin yang tidak penting itu yang tidak dibawa. Termasuk ada kitab-kitab juga mungkin dibawa, atau mungkin ke sini baru mereka mungkin tulis-tulis seperti itu. Jadi untuk kami percaya bahwa yang misalkan kami suku Makassar tuh kalau jalan tuh harus keris atau badik itu harus ada tetap di samping. Jadi ini memang simbol kami, memang dari orang Bugis Makassar tuh keris atau badik itu tetap itu sudah menjadi simbol kami. Kalau untuk benda-benda yang lain seperti ada juga beberapa tombak itu, selain untuk senjata untuk melindungi karena memang perjalanan kami jauh, itu juga sebagai senjata untuk penangkal bencana. Jadi mangkuk itu tidak digunakan untuk makan minum, itu tidak. Tapi mangkuk yang ada ini itu kalau misalkan kalau dulu kan mungkin obat-obatannya masih kurang, terus kesehatannya di Alor ini belum maju. Jadi misalkan kita sakitnya tidak sembuh-sembuh begitu, biasa dikasih masuk air di dalam mangkuk baru kita disuruh minum. Opa saya itu meninggal, bapak saya masih kecil, jadi memang tidak sempat untuk pelajari naskah yang ada atau tulisan lontara yang ada. Jadi memang ini kami tidak sempat belajar sama sekali, sehingga memang kami tidak tahu makna daripada ini, isi daripada naskah ini kami memang betul-betul tidak tahu.